Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Hao yang meminta restu kepada kakeknya karena ia mau mengikuti kompetisi 3000 negara. Sang kakek pun hanya bisa mendukung keputusan si Hao tersebut, meskipun ia tahu pertempuran itu akan sangat berbahaya. Saat itu si Jingtian memberikan catatan primordial sejati dan diagram 10.000 roh kepada si Hao karena ia yakin jika benda itu akan lebih berguna di tangannya, sedangkan si Hao memberikan batu mandat surga kepada kakeknya. Dia membelah batu itu menjadi 2 bagian, lalu mewariskan bahasa pengorbanan kuno pada kakeknya. Hal itu sangat berguna untuk mencari api di gunung berapi. 3000周奇才大战，有何心事？尽管直说，老夫心口如一。 Kemudian si Hao berpamitan dengan kakeknya, bahkan mereka berdua tak bisa menahan air mata. Dan tak diketahui berapa lamakah mereka bisa bertemu lagi, mungkin dalam beberapa tahun atau sampai 100 tahun. Karena ini disebabkan oleh pertempuran 3000 negara yang bisa berlangsung sangat lama. Dengan berat hati, si Hao pun segera pergi meninggalkan provinsi iblis. Ia menggunakan formasi transportasi super menuju provinsi 5 elemen. Dirinya juga ingin bertemu dengan batu dewa dan kupu-kupu kaisar. Ketika si Hao mencari di tempat persembunyian mereka, akhirnya ia pun menemukan 2 peliharaannya itu. Si Hao merasa senang karena mereka rupanya tidak menghilang, dikarenakan sudah cukup lama mereka tidak pernah bertemu. Namun sangat disayangkan, Silver Phoenix alias gadis berambut perak telah pergi karena dia sudah bertengkar dengan batu dewa, sehingga membuat si Hao khawatir karena orang luar nanti akan mengetahui identitasnya. Meskipun begitu, si Hao yakin jika ia bisa bertemu lagi dengan gadis perak itu. Dirinya kemudian mengeluarkan potongan batu mandat surga dan memberikannya pada batu dewa. Bahkan dalam sekejap, batu dewa kini merasa sangat senang menerimanya. Batu dewa berjanji bahwa ia akan menjadi bawahan si Hao untuk selamanya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah dan berubah menjadi ungu. Bahkan terakhir, berubah menjadi putih seperti batu giok. Si Hao seketika menjadi heran mengapa batu dewa miliknya bisa bergabung dengan batu mandat surga. Lalu ia mengeluarkan batu asal yang telah diperoleh dari tambang abadi, yang membuat batu dewa memohon untuk memakannya. Si Hao merasa kesal dan memberikan sisa potongan dari batu asal, sedangkan kupu-kupu kaisar sendiri tak mendapatkan hadiah apapun. Tetapi si Hao berjanji, jika ia memasuki alam abadi kuno, maka kupu-kupu kaisar akan mendapatkan banyak hadiah. Setelah itu, si Hao pergi ke Pulau Iblis untuk mengumpulkan senjata. Ia mengambil air sungai surgawi ke dalam tungku ilahi, dan tanah makam ilahi juga diambil oleh si Hao. Untung saja teknik kaisar petir telah si Hao pelajari, sehingga dirinya tak menderita seperti sebelumnya. Dan kalau tidak, mungkin ia hanya akan mendapatkan sedikit. Singkat cerita, setengah bulan berlalu, si Hao berangkat menuju ke provinsi Xin. Ada rumor yang mengatakan jika disinilah makhluk-makhluk dari alam bawah berkumpul. Klan api juga mendirikan pondasinya di provinsi tersebut. Tak hanya itu, Wollinger juga bisa saja ada di tempat ini. Dan si Hao telah menghabiskan beberapa hari sebelum tiba di provinsi Xin alias provinsi dosa. Kemudian si Hao berjalan keluar dari altar bersama dengan beberapa pengunjung. Tak berselang lama, si Hao sampai di kota Mulberry, di mana kota ini memiliki esensi spiritual yang paling sedikit. Diketahui kota Mulberry tidak seperti kota-kota yang lainnya. Di tempat ini kondisinya begitu terbelakang dari pembangunan, dan auranya sendiri terasa sejenis aura primitif.
Tempat ini tentu tak cocok untuk tempat tinggal jangka panjang. Dari beberapa orang, Si Hao mendapatkan informasi tentang Provinsi Xin, yang rupanya tempat ini dikenal sebagai tanah terkutuk. Hal itu bisa terjadi karena alasannya tempat tersebut adalah tempat berkumpulnya makhluk dari alam bawah, dan mereka yang berasal dari alam bawah dianggap sebagai seorang pendosa. Karena keberadaan mereka lah Provinsi Xin disebut sebagai tanah terkutuk. Si Hao yang mendengar perkataan tersebut langsung mengepalkan tinjunya karena ia masih tak menyangka jika alam atas berpikiran bodoh seperti ini. Bahkan di sana Si Hao menyaksikan penduduk Provinsi Xin diperlakukan dengan tidak hormat. Mereka menganggap bahwa semua penduduk Provinsi Xin adalah seorang pendosa, sehingga hal itu membuat hati Si Hao menjadi sangat marah. Bahkan ia berniat untuk memberi pelajaran kepada orang-orang tersebut. Walaupun demikian, Si Hao mencoba untuk menahan amarahnya. Hal itu ia lakukan agar jangan sampai menimbulkan keributan, karena ia tak mau hal yang tak diinginkan nantinya terjadi. Sesaat kemudian, Si Hao mendengar berita tentang negara batu di Provinsi Xin. Tapi sayang negara itu sudah musnah sejak zaman kuno, sehingga membuat Si Hao penasaran dengan negara batu yang ada di alam atas. Setelahnya Si Hao segera pergi mencari sisa peninggalan dari klan batu. Tanpa diduga, ia sampai di salah satu desa terpuruk yang merupakan keturunan dari klan batu. Dan ia bertemu dengan seorang tetua beserta juga seorang pemuda. Mereka berdua hanyalah manusia biasa yang tak memahami tentang kultivasi. Dari mereka, Si Hao mendapatkan kabar yang sangat penting. Meskipun ada banyak klan pendosa, tapi itu masih terbagi lagi menjadi pendosa primer dan sekunder. Sejak zaman kuno, klan batu, klan api, dan 30 klan lainnya adalah keturunan utama para pendosa. Lantas Si Hao bertanya, bagaimanakah cara mengetahui bahwa seseorang merupakan pendosa? Si tetua menjawab bahwa hal itu dapat dibuktikan melalui beberapa benda suci. Ketika proses pengujian berlangsung, dahi dari seseorang akan menampilkan bintik-bintik cahaya, dan darah dari seorang pendosa akan berkumpul di dahi individu yang berkuasa, beserta cahaya suci yang akan menyala seperti kobaran obor. Sementara itu, mereka yang memiliki darah pendosa terbesar maka akan menampilkan beberapa pola di dahi mereka. Bahkan pancaran sinar mereka melonjak ke atas langit. Ketika Si Hao mendengar hal itu, sontak ia sangat terkejut, dan benda-benda suci ini berada di reruntuhan ibu kota kuno, sehingga seseorang dapat mengujinya sendiri untuk mengetahui berdosa ataupun tidak. Setelah mendengarkannya, Si Hao pun segera pergi untuk mengunjungi reruntuhan kuno. Dan benar saja, ia melihat ada batu besar yang aneh di depan kota. Dengan perasaan skeptis, Si Hao pun mengulurkan tangannya untuk mengetes batu kuno tersebut. Di saat yang bersamaan, darah di dalam tubuh Si Hao melonjak naik. Pancaran cahaya terus meningkat seolah tak ada habisnya. Sedangkan dari kejauhan, banyak orang yang berteriak kaget sambil menatap langit. Secerca cahaya merobek domain surga dan menerangi seluruh wilayah itu. Yang rupanya hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu adalah simbol berdarah dari orang berdosa yang sangat kuat. Sementara itu, Si Hao juga jadi tercengang karena hal ini. Dan ia mendengar suara aneh yang memasuki pikirannya. Namun tak diketahui suara itu dari batu besar ataukah dari simbol yang ada di dahinya. Suara tersebut mengatakan bahwa kami bukanlah keturunan orang berdosa, karena prestasi nenek moyang kami tak ada bandingannya. Bahkan mereka selalu berjuang di garis depan hingga berlanjut sampai hari ini, sehingga menciptakan kemuliaan melalui darah dan tulang. Si Hao yang mendengar suara itu tentu merasa sedih dan tak bergerak. Kini ia merasakan gelombang emosi yang menumpuk di dadanya. Dia berdiri di sana menjadi satu dengan batu beserta simbol di dahinya menjadi lebih cemerlang. Tak hanya itu saja, suara tersebut juga terdengar agung di telinga Si Hao. Saat ini simbol di langit memancarkan cahaya yang besar seperti matahari.
Bahkan kini semua orang mulai berdiskusi menyaksikan fenomena tersebut. Walaupun demikian, dari mereka tak ada yang berani untuk mendekat karena mereka takut akan menjadi sebuah bencana, sehingga mereka pun hanya melihatnya dari kejauhan. Di arah ujung dunia terlihat sepasang kakek dan cucu sedang berjalan. Mereka merasakan sesuatu dan menatap simbol lambang pendosa di atas langit, yang membuat sang cucu bertanya apakah sebenarnya yang ada di langit itu adalah lambang pendosa. Kakeknya menjawab bahwa itu bukanlah lambang pendosa, melainkan sebuah karakter lambang kemuliaan. Namun sekarang orang telah salah mengartikannya sebagai lambang orang berdosa. Di saat yang bersamaan, tangan si Hao mulai gemetar secara perlahan. Lalu ia menyentuh sebuah batu besar yang berlumuran air mata darah. Dan suara pilu yang menyedihkan masih terus terdengar di telinga si Hao. Bahkan tanpa disadari, kini wajah si Hao telah dibanjiri oleh air mata. Namun akhirnya si Hao menarik tangannya untuk meninggalkan batu besar itu. Kemudian simbol yang ada di dahi si Hao juga perlahan menghilang. Bahkan saat itu pancaran darah orang berdosa telah memudar di atas langit. Setelah itu, si Hao mengeluarkan tombak miliknya untuk segera pergi. Namun saat itu, ada sosok tubuh yang melesat secepat kilat dari hadapan si Hao. Dan tanpa ia duga, ternyata itu adalah seorang dewa dari klan surgawi. Dewa tersebut adalah ahli yang paling dekat dengan tempat itu. Kemudian beberapa sosok lainnya turun dari langit dan memberikan sebuah tekanan besar. Namun si Hao mengabaikan mereka semua, bahkan tak berbicara sepatah kata pun. Tetapi para kelompok klan surgawi ingin mengetahui siapakah sebenarnya yang telah mengaktifkan simbol pendosa. Sementara itu si Hao tak menyadari jika tindakan yang ia lakukan akan memicu keributan besar. Lalu arus bawah yang sangat besar sedang melonjak tinggi, dan beberapa orang sedang mencari si Hao agar bisa menemukan keberadaannya. Namun ternyata si Hao sudah sangat lama meninggalkan tempat tersebut. Kemudian si Hao berada di sebuah gunung. Dirinya berkata bahwa aku bukanlah keturunan dari orang-orang berdosa. Bahkan si Hao merasakan sebuah emosi yang tak bisa ia lampiaskan saat ini juga. Si Hao lanjut berkata pada dirinya sendiri bahwa nenek moyangku bukanlah orang pendosa, karena ia adalah seorang pendiri kemuliaan yang ada di dunia ini. Bahkan nenek moyangku telah bertarung mengorbankan darah dan juga nyawanya. Setelah merasa cukup tenang, si Hao memutuskan untuk pergi mendatangi negara api. Karena dirinya yakin bahwa Huoling harusnya berada di negara api tersebut. Kemudian di tempat provinsi klan surgawi sangat terkejut mengetahui kemunculan karakter dosa. Karena meskipun terpisah oleh beberapa ratus provinsi, berita tersebut cepat menyebar luas. Dan para klan surgawi telah mengetahui siapa sebenarnya orang yang melakukan hal tersebut. Lalu tak berselang lama, leluhur tetua muncul untuk menangkap si Hao. Tapi Dewa Surgawi merasa khawatir, karena jika leluhur tua melakukan hal tersebut, maka dirinya akan dalam bahaya. Namun leluhur tua tak memperdulikan hal itu. Karena dirinya tahu jika saat ini Chi Daolin telah memasuki wilayah misterius. Dan ia berkata bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap si Hao. Setelah itu semua, Dewa Surgawi melangkah mundur untuk menunggu. Lalu mereka semua segera membuat pelindung untuk leluhur tua. Dan sang leluhur tua segera bergerak ke ruang kehampaan dengan teknik terkuatnya. Secara tiba-tiba saja ruang kehampaan tersebut terbelah yang memunculkan sebuah lorong. Bahkan semua benda berat yang ada di sana seketika berjatuhan. Ternyata hal itu disebabkan karena leluhur tetua terbatuk dan mengeluarkan darah. Kemudian para dewa surgawi segera mendekati leluhur tua untuk mengobatinya. Tetapi mereka semua kebingungan mengapa darah yang keluar dari mulut leluhur tetua tak kunjung berhenti. Dan dengan nada sakitnya, leluhur tua memberitahu bahwa ramalan itu tak akan muncul.
leluhur tua lanjut menjelaskan bahwa ketika diriku melihat ke masa depan hanya ada hamparan kekacauan utama, dan ketika diriku berbalik ke arah belakang hanya ada hamparan kehampaan saja. Mendengar perkataan tersebut membuat semua dewa surgawi semakin kebingungan. Dan ternyata apa yang dikatakan leluhur tetua adalah cerita tentang Si Hao. Leluhur tetua juga menegaskan bahwa Si Hao tidak termasuk dalam rangkaian sejarah. Seketika dua dewa surgawi terkejut mendengarnya, karena itu adalah berita besar bagi klan surgawi milik mereka. Maka semua klan surgawi harus berhasil untuk menangkap Si Hao. Hanya karena ingin menangkap Si Hao, leluhur tua menjadi terluka parah. Dan dewa surgawi tak akan rela jika leluhur tua tewas hanya karena Si Hao belaka. Lalu leluhur tua berkata bahwa saat ini Si Hao sedang berada di Provinsi Xin. Setelah itu dewa surgawi dan yang lainnya segera bergerak menuju ke tempat tersebut. Sementara itu leluhur tetua langsung dirawat di sebuah tempat khusus. Xin kembali ke Si Hao yang kini masih berada di Provinsi Xin, yang tepatnya di negara api. Tak hanya itu saja, di sana para klan api memiliki tempat yang sangat disegani. Dan klan tersebut termasuk yang terbesar di antara klan lainnya. Kota api adalah kota yang sedang berkembang, jadi banyak sekali orang yang datang dan juga pergi. Kemudian jalanan kota api dipenuhi dengan lalu lintas, bahkan berbagai makhluk dari semua klan. Lalu Si Hao pun bertanya tentang Huoling Er pada beberapa orang asli dari negara api. Namun sangat disayangkan tak ada satu orang pun dari mereka yang mengenali Huoling Er. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 153 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.